orang 20 doang, Pak. Pak. 20 orang. 20 orang. Ya. Ini di sini ada PAI 4. double kali ya. Ini kelompok 3 WM umpamanya ya. WM itu ada di kelompok 3, Kalau Siti Sarah ada kelompok berapa, Pak? ada di kelompok, ntar WM dulu nih ya. Ada di kelompok 1 apa ya? Ntar dulu. Iya, WM di kelompok 1, di kelompok 3 sama di kelompok 1. UM di kelompok 3. Iya. Terus ini lagi ya, umpamanya nih, Pak Maksudi ya. Pak Iya, Pak. Maksudi, kelompok 1 ada, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada enggak? Makanya jadi ini di list ini ulang. tolong ketuanya suruh ngatur lagi ya. Kayaknya gini, Pak, itu banyak yang apa sih yang nulis-nulis itu terpilih. Jadi sama ketua itu nggak direkap kali sama ketua kelompoknya. Iya, ini kalau di WA ini kan sudah ada ya. Di WA coba diperbarui lagi nih di WA yang terakhir itu. Nih, saya perbarui lagi ya. Nah, di WA nih. Nih kan, kelompok 1 Pak Rohili, Pak Abdurrahman, Pak Ahmad Suhedi, Naiman, Muhammad Irfan, Sita Aisyah, Abdul Wajid. Iya, itu kelompok 1. Kelompok 2-nya, kelompok B-nya, Hanifah, Siti Saroh, Ishaini, EM, Mulia Saroh, Nurlaila Lina. Iya, itu Kelompok C, Maksudi, Sri Hartati, Ahmad Zakaria, Novi, Ahmad Soparid, ya, Hilma. Nah ya, ini di sini apa namanya? Ada 39 ya. Kemudian kelompoknya ada double ini di LSM-nya ya. Di LMS-nya. Di LMS-nya begitu. Nah, maksud saya ini saya kepengen memberikan pengarahan dulu lah, nggak apa-apa, muncul semua dulu aja. Yang sudah gabung jangan keluar, ya. Yang sudah gabung jangan keluar, ya. Arahan dulu. Iya, arahan dulu, itu kan. Ini baru berapa orang nih? Baru 12 orang, ya. Oke, jadi masih kurang banyak. Bagaimana Pak? Mau dimulai dulu atau 12 berarti udah separuh lebih ya? Ya Pak. Mulai saja. Mulai saja Pak Haji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat sukses Bapak Ibu. Sudah sekian tahun bisa ada kesempatan untuk menjadi calon-calon perguru profesional. Artinya ketika nanti melewati proses ini dan ujiannya lulus, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu akan berarti bagi Ibu dan keluarga, ya. Kenapa berarti bagi Ibu dan keluarga? Karena nanti ada tunjangan sertifikasi guru. Amin, amin. Nah, kita harus lain syakartum lagi karena kita bersyukur ya. Jadi namun saya berpesan ya untuk lebih meningkatkan profesionalismenya. Mari sama-sama kita awali pertemuan pada sore hari ini, mestinya tadi pagi, dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga semua kegiatan PPG ini lancar, sukses, dan Bapak Ibu semuanya nanti lulus ya. Amin ya Allah. Di SK-kan segera menjadi guru-guru profesional. Alhamdulillah, qul binyatil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi nanti yang kelompok 1 ini yang Pak Ahmad Rohili, Pak Abdurrahman, Pak Ahmad Suhendi, Pak Naim, ada 7 orang ini. Nanti langsung ujian saja.
Tapi nilai nanti saya akan berikan, tapi yang ada form nilainya itu baru 13, yang lain kok nggak ada, itu kenapa? Saya juga ya. Jadi ada 39 gitu kan. Nanti kalau saya nilai 39 bagaimana? Nah, tolong nanti ketuanya Pak Ahmad Rohili, sudah masuk belum? Belum, Pak. Ah, Pak Haji, belum. oke, baik. Eh, untuk ujiannya itu adalah ujian RPP-nya yang sekarang dinamakan bahan ajar ya, tapi masih masih muncul RPP. Harusnya Bapak Ibu itu ada bahan ajar secara sesuai dengan pedoman. Saya lihat tadi ada dua yang saya buka, punya Bu WM sama punya siapa tadi. Punya Bu WM sudah lengkap ya, sudah lengkap, ada apa namanya tanda tangannya, ada stempelnya, dan juga Bu WM mana WM? Halo Bu WM, ada ya. Oke. Ini sudah saling kenal belum nih? Udah, Pak Haji. Udah ya, Alhamdulillah. Sudah, Kalau Kak. begitu, ini waktu yang singkat, nggak perlu kenalan dulu ya. Nanti pas ujian saja ya, mengenalkan diri. Eh, Kemudian RPP itu silahkan kalau masih bisa diulang lagi karena belum saya buka ya, belum saya nilai. Biasanya kalau udah saya nilai terkunci, ini nggak bisa lagi. Nah, supaya nilainya plus ya. Masih sempat tanda tangani dulu. Syukur sudah ada yang ada tanda tangan kepala sekolahnya ya, sehingga yang diupload itu yang sudah ada tanda tangan kepala sekolah. Kemudian proposal sudah disiapkan belum? Halo. Proposal PTK PTK. bukan, Pak? PTK mungkin, Iya. Pak Haji. Proposal penelitiannya sudah PTK disiapkan ya? belum? Iya. Ya. Di Lokakarya sudah, Pak Haji. Oh sudah. Oke ya. Karya. Sudah diuji itu, sudah dinilai kan? Sudah, Soalnya Pak Haji. muncul di Sudah. penilaian itu nilai proposal itu. Saya cari proposal kok nggak ada gitu kan. Nah ini di mana ini gitu kan? Padahal harus saya nilai gitu kan. Akhirnya nilai barokah itu. Lah kalau kuota 90 pokoknya gitu. Amin, amin. Amin. Ya gitu. Amin. Tapi sudah pernah mengirim proposal belum? Saya belum nyari. Soalnya tadi yang saya buka Sudah, WM Pak. sama siapa tadi belum muncul itu proposalnya. Nah, tapi saya harus menilai. Jadi kan gimana itu? Biasanya Izin muncul. bertanya, Pak Haji. Eh, Izin bertanya silahkan. terkait yang diupload ya, Punten. Saya Hmm. belum paham tuh. Kan ada 3 modul yang harus diupload ya. Iya. Kalau saya sih nguploadnya tadi modul ajar, terus PBL sama P5. Tadi kan Iya. Pak Haji menyebutkan proposal. Proposal yang mana, Punten ya? Yang harus diupload Ya, gitu. iya, mungkin itu proposal itu mungkin biasanya bukan di sekarang ini ya, biasanya di agenda apa itu? Ada proposal penelitian itu. Biasanya Itu Hah? udah kayaknya, Pak, itu di udah Di kemarin. ya. LK8 ya kalau nggak Iya, salah. biasanya LK8. sudah itu, tetapi kok LK8. di dalam nilai sekarang rangkaian itu ada muncul nilai proposal gitu kan. Ya, Iya. jadi saya, wah ini gimana ya, sudah tadi yang saya coba punya BUM, udah sekali 90 aja lah kalau laku atami gitu kan. Alhamdulillah. Karena saya yakin itu sudah gitu. Baik ya. Eh, jadi sesuai dengan apa yang memang sudah diarahkan saja gitu kan. Cuma tadi saya mengatakan itu karena memang saya juga tadi kaget loh pada nilai proposal gitu. Nah, saya cari-cari siapa tahu memang ada di share lagi kok nggak ada. Nah kemudian bahan ajar itu kan biasanya ada PPT atau kanvanya ya. Ada Iya, Pak. ada linknya ya. Tadi sudah saya buka ada yang pakai link karena belum saya buka semua. Nah itu sebaiknya nanti juga di upload. Nah, kemudian waktu micro teaching ya, waktu praktek ya. Waktu praktek itu eh, biasanya kan saya hanya masuk di LMS saja kan, tidak langsung Bapak Ibu nanti ada di kelas juga untuk prememori kan, gitu kan, satu persatu kan begitu. Nah, jadi nanti sesuai dengan pedoman itu dilaksanakan. Nah, tinggal nanti kita atur waktunya, gitu kan. Udah muncul belum Pak Rohili? Belum, Pak. Belum ya, oke baik ya. Nah,
selanjutnya untuk berikutnya kan ada penilaian ini ya, ada penilaian wawancara perangkat MA, MP, P5, PPRA, dan PTK. Kemudian cuplikan praktek simulasi, isi materi gitu kan. Kemudian ada baca tulis Al-Quran. Nah, kalau tulis ya nanti pas praktek aja. Nah, baca Al-Quran, baca Al-Quran nanti ya mana yang saya tunjuk aja gitu kan, suruh baca apa. Gitu. Saya kira gitu ya, secara umum. Iya Pak. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, saya dosen di Fakultas Tarbiyah Ilmu Pendidikan ya di FITK UIN Jakarta. Saya tinggal di Bekasi. Saya lihat ada yang dari Jati Kramat, jadi Makmur segala ya. Saya lihat di apa namanya yang kemarin daftar nama itu. Saya di samping di UIN juga ada di swasta ya, menjadi wakil ketua bidang kerjasama ya, sehingga tadi ada penandatanganan kerjasama internasional ya, yang mendatangkan imam dari Inggris, jadi Imam Foundation ya, yang kerjasama. Nah itu bagian tugas saya udah mewakilkan. Nah, ternyata malam-malam saya harus kudu menemui besok, jadi akhirnya ya udah tercancel mau kegiatan. Oke baik, saya kira itu perkenalan sekelumit, punya keluarga di sini. Selanjutnya ya materinya mungkin sudah. Ya, selanjutnya doakan saya juga, saya lagi kuliah juga nih, sedang finishing S3-nya ya, mudah-mudahan segera Amin. promosi ya. Istri saya dari Serang, Ciamas, pada Rincang. Ya. Anak saya 3, cucu saya udah 1, baru 1 ya. Dan yang 2 sudah nikah, yang 1 masih kuliah. Kebetulan sekarang lagi KKN di Malaysia. Baik, kelompok 1 saya kira untuk semuanya sekian dulu ya. Nah, nanti kita bisa zoom lagi secara keseluruhan. Jadi untuk kelompok 1 nanti kita akan langsung ujian ya yang bisa digarap sekarang ini. Kemudian kelompok 2-3 berarti sesuai dengan schedule kapan itu? Besok kelompok 2 besok 3 Rabu. Ya besok kan ada lagi ya, Selasa ya. Kemudian yang kelompok 3-nya Rabu. Rabu Pak. Rabu. Tapi di sini ini ketua grup B memanggilkan mahasiswa satu persatu. Ini Rabu. Selasa grup B memanggil mahasiswa satu persatu. Jadi grup B terus. Ini mungkin yang Rabu grup C ya. C. Iya, grup C-nya ya. Ini cuma salah ketik aja kali. Baik, jadi untuk yang grup B besok berarti ya grup B. Besok mau jam berapa, Pak? Jam 9 aja ya? Jam 9 pagi ya? Iya, bisa semua? Bisa Pak Haji. Bisa Bu loh, Pak. Hanifah, Bu Siti Saroh, Bu Seni, Bu EM, Bu Mulia Saroh, Bu Nurlela, Bu Lina. Semuanya bisa pagi ya, jam 9 ya? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita coba panggil. Mestinya diatur ya, satu persatu ini. Yang lain nanti off dulu. Ya, kalau khawatir keluar nanti nggak bisa masuk lagi, ya berarti ini saja diem 1000 bahasa gitu. Ya, dimatikan moodnya, dimatikan kameranya. Nah, kalau takutnya kadang-kadang kan begitu keluar susah masuk gitu kan. Nah, tapi nanti diatur sesuai dengan ini aja ya. Begitu ya Pak ya, besok juga begitu. Ada pertanyaan? Pak maaf tadi grup A jam berapa Pak?
Grup A kan hari ini nih, Ya, ya. Mestinya tadi mulainya. pagi, ya karena tadi pagi saya ada konferen itu, jadi kan sekarang nih, ya. Nah, sekarang ini kan sudah jam 17:18, Iya. sedapatnya, gitu ya. Oh gitu. Nah, sedapatnya nanti kan maghrib tuh, maghrib yang belum makan-makan, nanti makan. Mulai lagi jam berapa? Ya, Jam berapa, Pak? ya saya jam 7 tank itu nanti, tapi boleh apa mulai jam 18:30 apa mau jam 18:45 Apa habis Isya aja, Pak? Sisa habis isya Habis Isya. habis isya jam berapa Setengah, itu? setengah 8 gitu, Pak. Setengah 8 ya, boleh begitu ya. Ya. Karena saya juga ada ngajar tapi saya juga pakai Zoom ya. Nah, jadi nanti selang-seling saja ya, nggak apa-apa. Kita selesaikan yang supaya karena jam setengah 8 itu saya pembukaan di perkuliahan. Gimana kalau ini sebelum jam setengah 8, jam 7-nya lah ya. Bisa kan jam Bisa, Pak. 7 lewat Ya, 5 Pak. ya? Jam 7 lewat 5 ya? Ya. Ya, yang jadi imam tetap jadi imam silahkan ya. Jamaah tetap jamaah dan nanti yang tidak jadi imam ya saya juga nanti terpaksa jadi mewakilkan yang imam jangan saya gitu. Nanti kalau saya nanti lama lagi pikirnya. Jadi nanti saya jamaah terus langsung mulai aja. Ini kan maghrib jam 18 lewat berapa? Perlimaan, Pak. Ya, jadi eh, kita mulai jam berapa nanti nih? Jam 18 lewat berapa? Nanti apa? Yang setelah istirahat, maghrib azan istirahat. Mulai Ya. lagi jam 18:45 ya, mulai ya. Oke. Mulai lagi gitu. Nah, ini Zoom-nya premium bagaimana nih? Premium kan? Premium, Pak Haji. Oke, baik ya. Oke, baik. Jadi sekarang yang Ahmad Rohili belum datang, Abdurrahman sudah datang? Sudah. Sudah. udah ya. Abdurrahman mana Abdurrahman? Belum. Ahmad Suhedi sudah. Sudah, Ya. Pak. Abdurrahman Panaiman, hadir, Pak. Abdurrahman Sudah hadir. hadir, Pak. Panaiman Hadir, Panaiman Pak. ada. hadir. Muhammad Irfan, Hadir, Pak. Siti Aisyah, Abdul Wajid. Oke, baik. Baik ya. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada kelompok B dan kelompok C ya. Undur diri dulu. Saya nanti konsentrasi di Pak Ahmad Suparit. Nanti kalau pas kegiatan pakai baju yang guru ya, baju guru. Iya, Pak, Jangan baju siap. kaos. Lagi Jangan di baju Pak. ya, jangan baju kaos ya. Siap. Oke, baik ya. Kecuali lagi guru olahraga. Oke, baik ya. Kita mulai dulu. Yang lain off dulu, A, B dan Ya. C ya. Selamat untuk mengundurkan diri ya. Ya. Jam 9, Ya. jam 9 kelompok disiapkan linknya jam 9 kelompok B ya. Ya. Syukur-syukur ya diingetin juga sama teman-teman sebelum jam 9 di grup itu kan. Ya. Yang kelompok A ini di sini kan ada Pak Suhendi ya. Mau yang wanita ibu-ibu dulu apa yang Pak Suhendi dulu? Pak Suhendi dulu kali ya supaya nanti jadi imam. Abdurrahman ada, Pak. Ada supaya waktu jadi imam nanti dari sini ya. Nah, yang Pak, ibu-ibu mohon maaf, Isa ini kelompok B pamit undur diri ya, Pak. silahkan. Kelompok B, kelompok C pamit dulu mundur diri silahkan. Assalamualaikum, Ya. Pak. Assalamualaikum. Bapak saya pamit dulu ya, undur diri dulu ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Salam. Baik untuk selanjutnya ya saya ambil catatan dulu.
Kopi komen ya. Baik, ini Pak yang sudah muncul di layar dari tadi, Pak Suhedi ya. Pak Suhedi. Coba yang Pak lain Abdurrahman mungkin, dulu, Pak. iya Pak Abdurrahman ada, Pak Suhedi ada Hadir, Pak. ya. Iya, Ya, oke. Pak Ini Rohili Pak, belum tuh. dari layar saya ada di sini Pak Suhedi, Pak Abdul Wajid, Pak Naiman, Pak Muhammad Irfan, Pak Abdul Rahman ya. Siap, Pak. Yang saya sebut tetap muncul, yang tidak saya sebut nanti dimatikan dulu kameranya. Ya. Baik, biar nggak terganggu. Pak Suhedi, silakan. Jadi yang lain kamera ditutup dulu. Pak ya, yang lain ya. Ya, ya. Pak Suhedi, ya silakan. Coba baca suratul Fatihah, maksudnya bukan baca ya, tapi menjadi imam. Menjadi imam. Bayangkan itu menjadi imam masjid Istiqlal, masjid yang besar. Wow, kegedean itu, Pak. Suaranya harus full. Silakan. Tapi suara saya jelas ini, Pak. Saya pakai headset soalnya, Pak. Jelas sekali. Baik, mohon maaf sebelumnya, Pak, kalau saya salah, Pak ya. Ya. Oh, ini posisinya baca Quran apa imam tadi, Pak? Baca imam, baca Fatihah sedang menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Coba surat Al-Jaljalah. Iya. Al-Jaljalah, Pak ya. Boleh buka Quran nggak, Pak? Hafal, biji kan udah. Grogi, Pak. Jangan grogi, jadi imam saya grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzi yashdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Akan ketika masuk kelas. Ya, Gimana, Pak? boleh. Peragakan ketika Bapak masuk kelas. Baik. Ya, handsetnya dicopot dulu nggak apa-apa. Ya. Masuk kelas ngapain itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan setelah berdoa pembelajaran kita pertama lebih bermakna, dan kedua, untuk pembelajaran kita tentunya mendapatkan keberkahan dan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Setelah selesai berdoa,
saya biasanya melakukan atau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, setelah berdoa, kita untuk sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme kita terhadap NKRI, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Kita nyanyikan bersama-sama. Di skip aja, Pak. Ya, memori aja cukup lanjut. Baik. Nah, untuk selanjutnya, baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi Asmaul Husna, tapi terlebih dahulu kita saksikan dulu atau menyimak tayangan yang akan saya tampilkan pada video pembelajaran. Jadi dalam hal ini menampilkan video atau gambar pengamatan untuk meningkatkan daya analisis siswa terhadap suatu tampilan atau suatu gambar yang ada kaitan dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan pada anak didik. Nah, setelah video pengamatan, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Tentunya yang pertama berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Dalam hal ini kan saya materinya adalah Asmaul Husna, yaitu 4 Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Bashir. Pertanyaan pertama, ini yang terkait dengan gambar yang saya tampilkan. Saya pertanyaan kepada siswa, coba anak-anak sekalian amati gambar yang saya tampilkan di depan. Apa, tapi ini share screen apa gimana, Pak? Nggak bisa apa ya? Beri aja. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan pemantik karena ini materi Asmaul Husna. Yang pertama saya akan menanyakan yaitu anak-anak siapa yang tahu atau siapa yang bisa yang tahu tentang Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Itu saya tanya satu-satu. Kemudian setelah itu, apa pengertian Asmaul Husna yang kamu ketahui? Nah, baru setelah itu, lanjut lagi, saya melontarkan pertanyaan, dan yang menjawab nanti kepada siswa yang lain gitu, Pak. Pertanyaan yang satu dari siswa kelompok A, yang menjawab siswa kelompok B. Seterusnya, melihat tayangan video atau PPT yang saya share atau yang saya tampilkan di depan melalui InFocus. Kemudian ya dalam hal tersebut karena saya di sini di modul ajar yang saya share, yang saya tampilkan, yang saya pakai ini saya menggunakan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Ini untuk dalam hal ini saya kenapa mengelompokkan siswa? Ini untuk memancing atau membuat siswa itu lebih kreatif. Karena kebanyakan siswa kalau diadakan komunikasi atau ditanya jawab itu biasanya hanya siswa yang aktif hanya beberapa orang. Dibandingkan siswa yang aktif dan yang pasif itu biasanya kebanyakan yang pasif. Makanya saya ada melalui diskusi atau di kelompok siswa, kemudian siswa yang di kelompok A bertanya, yang menjawab kelompok B, dan seterusnya. Itu mungkin Pak sementara untuk kegiatan intinya Pak. Baik, coba Bapak biasanya setelah untuk mengakhiri pembelajaran biasa banyak untuk penutupnya. Kenapa Pak? Maaf kurang jelas sinyalnya. Untuk penutup pembelajaran baca apa? Untuk pembelajaran, biasanya saya cukup untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin Pak. Ya, baik ya. Ya pengantar Pak. Baiklah anak-anak, itulah materi yang saya sampaikan. Saya berpesan pada kalian teruslah untuk mencari materi atau informasi yang sudah saya sampaikan hari ini. Jadi kalian jangan sampai berhenti di sini karena sekarang kan banyak media pembelajaran kan banyak. Jadi terus untuk menginformasi dan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada minggu yang akan datang atau
pada pertemuan yang akan datang. Dan seterusnya paling saya gitu Pak. Baiklah dengan Baik. mengucapkan Jadi alhamdulillah. selalu ya dipesan pertama tentang rajin sholat itu selalu. Saya masih selalu begitu walaupun kepada mahasiswa. Apalagi pada Bapak mungkin di kelas berapa itu? Setuju Pak. Ya, kelas 7 ya. Iya Nah, Pak. itu masih terus ditanamkan. Rajin sholat, berbakti pada orang tua, Ya. ibadahnya gitu kan. Kemudian kebersihan ya. Siapa yang Ya. coba dilihat semuanya tuh bangku dan sebelahnya dan sebagainya. Keluar atau saya Bapak keluar sudah bersih. Itu Nah, alhamdulillah itu Pak. Nah, Ya. itu maksud saya. Jadi tadi kan Oh, Bapak sudah gitu. menyampaikan. Kemudian Takutnya ini yang terakhir ya ya. itu apa tadi? Jadi lupa ya. Karena Bapak nyaut ya. Oke, jadi itu ya harus ditanamkan kepada anak-anak. Ya, terakhir itu biasakan membaca Al-Quran. Ya, jangan cuma hamdalah saja. Ya. Surat apa yang terpendek? Biasanya surat Al-Asr, Ini gitu kan? Alam Nasr Pak. Ketika Atau Alam Nasro, atau kita ya, ngapalin surat yang kemarin sudah variasi dihafal. sih Pak. Ya, ya. Nah, Ya. tadi kan nggak disebut cuma hamdalah katanya. Baik Oke, Pak. baik. Cukup ya, Pak Naiman ya. Pak Ahmad Suhaidi Pak. Pak Suyadi ya. Ya Pak. Untuk sementara cukup dulu. Nanti kalau ada informasi lagi dipanggil. Pak Abdurrahman, siapa? Berikutnya. Terima kasih Pak Pak. Abdurrahman ya. Iya Abdurrahman Pak silakan. Abdurrahman, Pak. Ya. Ada tuh Pak. Mana Pak Abdurrahman? Saya minta jangan pergi-pergi. Pak Halo. Abdurrahman. Tapi masih ada tuh Pak. Iya. Abdurrahman. Oke, Pak Naiman dulu yang ada. Pak Naiman. Pak Naiman Ya, dulu. Pak. Siap. Ya, silakan. Ada. Pak Naiman, silakan ya. Ya, Coba menjadi imam Masjid Istiqlal atau Masjid Agung. Masya Allah. Suaranya belum ini, Pak. Ya, pokoknya saya ingin tahu. Ya. Baca suratnya aja kali, Pak ya. Fatihahnya sholat kan wajib Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratannya apa? Wadduha atau Alam Nasro? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Binas? Surat lain nggak ada? Alam Nasro? Malikin itu pendek, Pak. Ya. Malikin Nas. Malik, iya Pak. Malikin Nas itu ya. Jadi Malikin jadi guru nas. profesional tuh harus jadi imamnya juga bagus juga kan. Tengah Iya. masyarakat. Ya. Heeh. Jadi badannya harus bagus. Al-Fatihahnya tuh nggak panjang-panjang ya. Heeh. Iya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ulangi Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan Bapak. Kalau ngajar memulainya bagaimana? Ya, ya Pak. Masuk belajar masuk kelas, coba. Oh ya, kayak belajar biasa gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ulangi kita bismillahnya, Pak. Nanti anak muridnya ikut-ikutan kayak gitu. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar biasa kita membaca Subhanallah 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya, apa kabar anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, selamat pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bapak absen ya, satu-satu. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Nah, kita lihat di layar depan itu ada surat Al-Mujadilah. Siapa yang bisa membacanya? Ya, bagus. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah membaca, tolong diartikan. Artinya juga ada itu di bawah berikutnya. Di dalam surat Al-Mujadilah ini dan surat Ar-Rahman itu menyangkut tentang disiplin, taat, patuh terhadap perintah di sekolah maupun di masyarakat dan di luarnya. Nah, nanti saya Bapak kelompokkan ya menjadi 3 kelompok menjelaskan tentang taat. Di kelompok A, coba nanti berikan contoh dari taat itu apa. Yang kelompok B-nya, Bapak kasih tugas yaitu tentang disiplin. Contoh untuk di sekolah itu kita harus disiplin kayak gimana. Dan yang kelompok C-nya, Bapak kasih tugas yaitu tentang patuh terhadap perintah yang harus kita kerjakan di sekolah, masyarakat, maupun dengan teman-temannya. Ya, apakah ada yang sudah selesai? Ya, silakan nanti dipresentasikan sesuai kelompoknya ya. Kelompok A tadi tentang taat, kelompok B yaitu tentang disiplin, dan kelompok C yaitu tentang patuh. Iya, tolong nanti didiskusikan sama temennya. Nah, karena udah selesai semua, ada soal dari Bapak, 5 poin. Tolong nanti dikerjakan eh, soalnya dan kerjakan. Sudah selesai, nah langsung kesimpulannya ya dari pembelajaran tadi yaitu tentang surat Al-Mujadilah dan surat Ar-Rahman ayat 33. Ada yang mau bertanya? Iya, nggak ada ya. Mungkin pelajaran Bapak sampai di sini. Nanti kita ketemu di minggu depannya. Ya, sebelum kita selesai, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Nah, sebelum pulang kita beres-beres dulu supaya kelasnya menjadi bersih dan rapi. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bapak mestinya Mujadilah ayat 11 coba baca. Ya, Pak? Bapak baca dulu ya. Mm-mm. Mujadilah ayat 11 coba baca. Mm-mm. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fa afsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fansuru yarfa'illahu wallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ya, Bapak juga harus sering baca ya, jadi biar fasih ya. Iya, Pak. Oke, baik cukup. Selanjutnya, Pak Abdurrahman sudah ada? Belum selesai, Mas. Pak Abdurrahman sudah selesai? Siap Sudah Bapak ada? hadir. Oke, Pak Naiman tutup dulu. Pak Abdurrahman, silahkan. Jadi imam masjid, baca Fatihah yang bagus. Surat Al-Fatihah. Ya, siap Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surat apa? Ad-Duha atau Inna Anzalna? Iya Pak. Pak, suratannya apa? Ad-Duha apa Inna Anzalna? Tawatin, silahkan. Surat yang pendek aja Pak ya. Ya janganlah, masa jadi imam Istiqlal suratnya pendek. Tadi sudah pulang berdinas juga nggak benar. Coba. Jangan baca, jadi imam masa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi. Tuh kan, nggak hafal. Oh iya. Jangan baca, jangan baca. Iya, siapa? Coba, Qul ya ayyuhal kafirun coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Coba Bapak memulai belajar kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Setelah itu saya absen Pak satu-satu anak-anaknya. Iya, pre-memori. Iya, pre-memori. Setelah absen, saya mau menyanyikan Indonesia Raya. Nah, setelah itu saya langsung memberikan motivasi dulu Pak sama anak-anak. Motivasi seperti petik jari, terus tepuk tangan, segala macam begitu Pak. Baru ke materi Pak.
setelah di absen. Gitu. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar bab kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang harus kita yakini dan percaya itu ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Arti dari kitab Taurat berarti hukum atau syariat Nabi. Ya, syariat Islam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, jadi kita itu sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, ya, di antara semua kitab-kitab yang 4 tersebut, kalau kita sebagai Muslim, kita hanya belajar kitab Al-Quran. Semua kitab itu sudah ada dan lengkap di kitab Al-Quran. Jadi hanya kita mengetahui saja gitu. Ada lain sebelum kitab Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, materi Bapak hari ini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Tuh. Anak sekalian, ada yang bertanya di memori? Itu. Di antara kitab di sini, khususnya ketiga kitab, itu semuanya awalnya dibukukan. Jadi lembaran-lembaran dan disuhupkan. Begitu. Seperti itu anak sekalian. Jadi tolong dipahami kitab-kitab Allah itu, dan juga kita sebagai Muslim tidak usah kita mempelajari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, karena semuanya itu ada di kitab Al-Quran. Gitu. Dan Nabi kita, Nabi terakhir, makanya kenapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu ditutup Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lainnya itu adalah Nabi Alaihissalam. Gitu. Karena sekalian bisa dipahami. Yang kedua, kalau sudah paham, mohon minggu depan kita hafalan satu-satu dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi siapa dan juga pada tahun berapa. Itu aja dari Bapak untuk materi hari ini. Mohon anak sekalian memahami kitab-kitab Allah itu bahwasanya ada. Gitu. Dan meyakini kalau kita sebagai manusia yang beriman, kita percaya bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang ada.
Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Ya. Oke, itu dari Bapak. Mohon minggu depan PR Bapak, tugas dari Bapak khususnya kitab-kitab yang 4 itu, baik dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, itu harus hafal semua dan diturunkan kepada Nabi siapa dan tahun berapa. Itu aja nah sekalian, karena waktunya kita sedikit ya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman ya. Selanjutnya Pak Bapak. Irfan ada? Pak Irfan? Halo, iya Pak, siapa? Ya, silakan Pak Irfan. Oh, udah azan ya? Iya Pak, sudah azan maghrib. Kalau gitu, tapi jangan tutup dulu kali ya, biar nanti nggak repot lagi ya. Iya Pak. Kita sholat dulu aja ya. Maaf Pak, punten ini mulai jam berapa nih nanti ini setelah maghrib? Ya udahlah, selesai maghrib, ini kan jam 17:54. Jam 18:15 lah ya. Siapa ya? Siapa aja? Oke, ya. Yang sudah gimana Pak? Maaf Pak. Sudah gimana? Yang sudah cukup, ya sudah cukup. Boleh keluar ya, Pak Haji ya, yang udah. Boleh keluar yang sudah, ya. Ya yang belum, jangan keluar ya, nanti takutnya nggak bisa masuk lagi. Oh iya, siap Ya. Pak Haji. Oke, ini yang mengendalikan Zoom siapa nih? Saya Pak Haji, Irfan Pak Haji. Oh ya oke, nanti Pak Irfan kendalikan ya. Siap Pak Haji. Karena ini azan ya. Oke. Ya, Pak Haji. Nanti jam 18:15 kita mulai lagi ya. Siap Pak Haji, siap. Yuk. Baik Pak Irfan ya. Siap Pak Haji. Coba jadi imam masjid coba. Siap Pak Haji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, coba bagaimana cara memulai dan mengakhiri pembelajaran? Baik Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Baiklah,
anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita selalu berdoa kepada Allah SWT untuk mulai pelajaran. Yuk sama-sama kita membaca doa, baca suratul Fatihah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fi al-Fatihah. Beri memori. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, kegiatan pelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik ya anakku sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar ya tentang agama Islam. Nah kali ini coba perhatikan ya di gambar itu Bapak ada gambar orang berbagai macam suku ya, ada saling membantu, bekerja sama, kerja bakti. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka walaupun berbeda-beda mau bekerja sama, bergotong royong ya? Karena kan kita tahu pasti kalian dari suku yang berbeda-beda kan? Coba angkatan yang dari suku Jawa, oh itu ada, suku Sunda ada. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang keragaman. Nah, di surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan kita bahas hari ini. Jadi ya nanti yang gambar yang kalian saksikan ada kaitan dengan materi pelajaran kita hari ini, yakni Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, apakah kalian sudah hafal? Belum ya? Nah, kita baca sama-sama ya. Sama-sama. Bapak dulu baru kalian ya mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, jadi anak-anak untuk menghafalnya, jadi kita harus membaca berulang-ulang dan perpenggal ya. Nah, jika sudah dibaca berulang-ulang, nanti lambat laun ya akan hafal. Nah, untuk mengartikannya nanti ada arti perkata dan ada arti terjemahan secara keseluruhan. Oke, baik ya. Dan selain itu juga kita akan belajar ilmu tajwidnya. Oke, baik anakku sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari bahasan kita hari ini ya? Jadi kesimpulannya bahwa Allah menciptakan manusia itu mulai beraneka ragam, berbeda bangsa ya, bersuku-suku. Nah, tujuannya apa? Untuk saling lita'arufu, saling mengenal. Oke ya? Nah, dari belajar yang telah kita laksanakan hari ini, jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Bapak akan memberikan tugas ya. Jadi ada buat kelompok nanti, kelompok 1 dan seterusnya. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas. Misalkan kelompok A nanti mencari dari surat tersebut hukum bacaannya, yang ada hukum qalqalahnya yang mana ya, ada berapa kata di situ ya. Yang kelompok B mencari hukum bacaan yang ikhfa dan seterusnya. Nah, untuk latihan anak-anak sekalian, Bapak sudah memberikan nanti lembar kerja siswa untuk kalian ya. Jadi untuk pekerjaan di rumah ya nanti bisa dilaksanakan setelah pelajaran kita. Nah, demikian anakku sekalian ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca suratul Asri ya. Sama-sama. Dan jangan lupa pesan Bapak kepada anakku sekalian. Yang pertama, jangan lupa sholat ya, karena hukumnya wajib. Yang kedua, jangan lupa juga untuk mengaji ya, hukumnya juga wajib karena yang kita baca suratul Fatihah akan kita baca pada sholat ya. Kalau Fatihahnya jelek maka ya sholatnya tidak sah ya. Yang ketiga, jangan lupa membantu orang
Tukua ya. Afwan minkum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Sebelumnya Nahtatim Darsana bil Hamdalah. Alhamdulillah. Silakan untuk anak-anak bersiap untuk pulang. Dipimpin baca doa oleh ketua kelas. Demikian. Sekian Pak. Udah. Baik ya. Lanjut Ibu Siti Aisyah. Bu Aisyah. Abdul Wajid. Ya, Bapak. Abdul Wajid dulu boleh. Siti Aisyah belum siap ya. Oke. Silakan Pak Abdul Wajid. Jadi imam sholat ya. Baca Fatihah. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa na'udzubillahi syahidin. Oke, lanjut. Silakan Pak Ajib memulai dan mengakhiri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua pada hari ini sehat-sehat, gembira, senang, dan tentunya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami, itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu senantiasa setiap hari selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini yaitu pelajaran agama Islam, yaitu tentang rukun Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, kita semua ini agamanya adalah agama Islam, ya. Dan tentu kalau kita agama Islam harus tahu itu Islam. Dan dengan agama Islam kita
harus senantiasa beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumahnya suka pada sholat tidak? Sholat. Suka puasa kalau bulan puasa? Puasa, alhamdulillah. Sama orang tua suka bantu-bantu, suka berbakti. Ya, itu semua apa yang kalian lakukan cerminan atau atas dasar rukun Islam kita, pengakuan kita sebagai seorang yang beragama Islam. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sangat mulia yang dibawa oleh Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana agama yang paling mulia, yang paling agung, agama yang ada di akhir zaman pada saat ini yang kita peluk, yang kita imani, yang kita percayai, yang dibawa oleh Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad. Siapa Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad? Yuk kita bernyanyi tentang Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad. Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ya, itu lagu tentang Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya mari kita cermati kehidupan kalian. Apa kalian sekarang sudah mencerminkan sebagai seorang yang berperilaku agama Islam? Bagaimana caranya? Tentu apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari yang baik, yang bagus, yang mulia itu semua mencerminkan tentang agama kita, agama Islam. Oke, coba kalian tulis perbuatan-perbuatan yang baik apa yang kalian lakukan di rumah ataupun di sekolah, bersama teman ataupun sendiri. Tulis di buku, di kertas kalian ya, nanti dikumpulkan ke Bapak. Kemudian setelah itu kalian membuat poster. Poster itu tujuannya untuk kalian mengamati lingkungan sekitar yang mencerminkan tentang rukun Islam. Misalnya kalian di masjid beribadah, tulis bagaimana masjid itu yang bagus. Kemudian beribadah di pergi haji, bagaimana itu Ka'bah, gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti Bapak kasih pertanyaan. Misalnya kasih pertanyaannya nomor 1, rukun Islam yang pertama apa? Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya membaca 2 kalimat syahadat? Ya, kalian jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, mungkin pada hari ini materi rukun Islam Bapak sudahkan saja. Kalian amati, cermati nanti di rumah selanjutnya kegiatan-kegiatan kalian yang baik dan benar. Nanti laporkan ke Bapak hasil pengamatan kalian di rumah. Sekian dari Bapak. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita membaca ayat Al-Qur'an, membaca surat Al-Asr sebagai penutup dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dari mana asalnya? Dari Panongan, Bapak, Kecamatan Panongan. Panongan itu mana nih? Panongan itu Kabupaten Tangerang, Bapak. Di wilayahnya sebelah mana tuh? Mau apa? Wilayahnya Kecamatan Cikupa.
Oh, daerah Cikupa. Jika ada Cikande, Cikupa, Cikupa Cikande. ke arah dekat laut apa ke arah dekat gunung? Pasar Kemis, Bapak. Lebih baik Pasar Kemis. Ya. Oke, makasih. Ya, Bapak, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, ya. Oke, lanjut Siti Aisyah. Ada? Siti Aisyah. Dapat. Ya. Silakan Siti Aisyah, mulai. Baca apa, Pak? Baca Fatihah yang bagus, ya. Seolah-olah Ibu Siti Aisyah memimpin Majelis Taklim sholat Idul Fitri jamaah. Jadi Fatihahnya kan harus dibaca keras. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebanyakan manggung ya, Ibu ya? Ya, lagi kurang fit, Pak. Manggung di mana aja itu? Oke, baca surat apa? Jangan surat pendek, surat panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Silakan memulai ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya, untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, dipimpin oleh Nabi Muhammad ya. Ya, doa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya ya, melanjutkan materi kemarin, sudah dikerjakan tugasnya. Hari ini Ibu mau tanya, apa manfaat dari berbagi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa coba manfaatnya? Dengan kita berbagi, Bu, kita bisa meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan, bisa membantu, bisa dengan memberi makan, jadi orang bisa kenyang, Bu. Oh ya, bagus ya, kita kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya materi hari ini adalah zakat, ya, hidup lapang dengan berbagi. Di mana dalam hidup lapang dengan berbagi ini ada
zakat ya, yang mencakup zakat, ada sedekah, ada infak, ada hadiah. Nah, siapa yang tahu macam-macam zakat? Saya, Bu. Ada 2, Bu. Zakat apa? 1, zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta atau zakat mal. Oke, tepuk tangan ya buat teman kita. Tuh, teman kamu yang bagus sekali. Terus, apa sih itu zakat fitrah? Itu, Bu, kalau yang dikeluarkannya di bulan Ramadan. Oh iya, siapa yang tahu zakat fitrah itu menggunakan apa? Itu, Bu, pakai beras. Berapa banyaknya? 2,5 kilo. Kalau dihitung liter gimana? 3,5 liter, Bu. Pinter. Sekarang tadi zakat fitrah. Kapan waktunya zakat fitrah? Bulan Ramadan. Ya, di awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Sekalipun kita baru lahir nih, misalnya contoh nih, Hamidah punya hamil. Hamidah sedang hamil. Terus lahir tuh sebelum sholat Id dilaksanakan. Maka itu bayinya wajib dikasih zakat fitrah ya. Nah, sekarang apa sih zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan badan kita. Zakat itu artinya suci. Nah, tadi yang kedua, zakat harta. Kapan zakat harta itu dibagikan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa coba Ibu mau tahu? Zakat harta itu dikeluarkan sesuai nisab, Bu. Kalau udah mencapai misalnya 1 tahun baru bisa keluar. Pinter. Anak Ibu anak hebat semua ya. Iya, Bu. Nah, selain zakat ada hadiah. Apa itu hadiah? Ada yang tahu hadiah? Oh, enggak tahu, Bu. Oke, Ibu terangin ya. Hadiah itu pemberian kita secara sukarela ya. Baik kepada orang kaya, orang miskin ya. Tapi jangan sekali-kali ngasih ke orang kaya bilangnya sedekah ya. Nanti bisa marah ya. Kita kasih hadiah bilangnya ya. Jangan bilang sedekah, nanti tersinggung ya. Nanti kalian harus bisa membedakan mana hadiah, mana sedekah, mana infak, mana zakat ya. Sekarang Ibu mau menyuruh kamu nih Muhammad sama Siti. Coba tolong praktekkan siapa yang mau jadi ustadz, siapa yang mau jadi pemberi zakat. Contohnya ya, kita kan kalau bulan Ramadan ya, selain memberi hadiah, memberi zakat fitrah, banyak sebagainya ya, yang bisa bermanfaat. Karena bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Ayo Siti sama Muhammad maju. Ya Bu, siapa yang mau jadi Ustadz? Saya Bu, ya. Ayo, gimana ininya, niatnya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an urija zakat al-fitri anafsi fardu lillahi ta'ala. Nah, begitu ini contoh ya. Nanti kalau kamu berzakat kepada ustadz, guru ngaji, amil, gori, musafir, nanti
niatkan di dalam hati untuk mensucikan diri. Sudah hafal niatnya? Belum, Bu. Ada yang belum, ada yang udah. Oh iya, bagi yang belum, nanti hafalin lagi ya. Karena sebentar lagi kita udah mau masuk bulan Ramadan ya. Baik, Bu. Ya. Untuk sedekah sekarang ya. Apa itu sedekah? Itu Bu, sedekah itu kita ngasih-ngasih Bu ke orang tanpa eh, batasan gitu. Oh iya, contohnya apa? Itu Bu, mintain pakai kotak amal katanya atau kotak infak untuk anak yatim. Oh, pinter. Nanti Ibu kasih tugas ya di rumah kalian praktekkan bagaimana caranya berbagi kepada orang yang ada di sekitar. Boleh mau cari orang yang kurang mampu, mau ngasih hadiah ke orang yang mampu, silakan bebas ya. Pilih temanya masing-masing sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Ya, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ya, semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan adanya berbagi, sedekah, ya, sesuai kemampuan. Satu lagi, karena yang namanya rezeki, ya, baik dari zakat, dari sedekah, itu semua yang kita miliki itu milik Allah. Maka kita harus rajin-rajin atau bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan ya. Iya Bu, oke. Cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita pulang, kita baca doa ya, agar ilmu kita semakin bermanfaat. Coba Muhammad pimpin doa wal asri. Sadaqallahul Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Ibu dari mana Curug? Dari Curug Pak, tugasnya. Curug di mana? Curug itu Tangerang, deket Karawaci kalau nggak salah. Itu saya juga baru. Ada Curug ya. Tinggal di situ Ibu. Baru 1 tahun Pak. Baru 1 tahun? Sebelumnya di Sindang Jaya. Oke. Jadi ngajar udah berapa tahun? Ngajar 16 tahun. Ya, jalan 17. Oh iya. Baik, makasih. Oke, baik. Pak Rohili ada nggak ya? Belum ada Pak. Baik, kalau gitu nanti Pak Irfan, Pak Rohili kasih tahu supaya besok jam 9 ngumpul ya. Oh, ikut sama yang kelompok B Pak ya, kelompok 2. Iya. Oh, siap Pak Haji. Iya. Oke, baik, untuk sementara kelompok A ini cukup dulu ya. Nanti kalau ada apa lagi nanti dipanggil lagi ya. Siap Haji. Ya, Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah, mari kita sama-sama ya. Akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Itu Ya, Pak. apa? Pak. Tadi saya buka masih banyak yang nggak pakai tanda tangan ya. Oh, untuk itunya Pak ya, modulnya Pak ya? Iya, udah terlanjur pada di-upload ya, nggak bisa diulang lagi ya. Tapi bisa diulang Pak. Coba aja kalau memang sudah ada tanda tangannya di-upload lagi. Nanti tanda tangan dulu. Ya, tapi saya mau langsung nilai nih, jangan lama-lama. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri dulu ya. Nanti sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wajid.
Aduh, Besti Pangeran, kedengeran gak suara saya? Kadangnya bu, kadangnya, Becing tekadenge. kadangnya. Saya keluar kabeh ya. Nanti saya kayak orang ngaya Pak Irfan doang, yang Pak Wajidnya. Nah, ini Pak Wajid keluar bu. Oh, cek saya tadi iya kamarana. Saya kadang nyampe, Pak. Atau saya nggak ada tadi jam berapa di grup saya jam 5 lewatnya. Saya kan di jalan ya tage, ku Bu Ella ditelepon. Pak Irfan tuh dosen minta ngejual ya. Aduh, cerita. Atau Saya link di telepon Bu Eta tanya, oh. kalau link mah kata saya sama aja mau udah walaupun di setting Bu ya jam 9 itu ya. Link mah mau kapan aja bisa gitu maksudnya. Oh gitu. Saya waduh langsung mau ya nyampe nya langsung buka ya puasa kita makan aja karena minum doa. Alhamdulillah ini mah di luar Salat langsung gitu. Lancar Bu ya di luar ekspektasi ya, nggak angker ya, nggak ini jadinya. Alhamdulillah. Kita mah alhamdulillah dapat yang baik. Kalau yang lain coba katanya baca Al-Kahfi. Apa? Makanya Terus pada lama ya. Ada yang nulis katanya tajwidnya. Ya mungkin. Malah yang kita nggak ini teaching keluar ya. Iya. Allah untungnya ya Allah. Cek saya teh lah ya buku mau dibawa. Ya mau lihat malah ditinggalkan. Malah itu